Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Setia dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi chapter 3 yaitu tentang job attitudes dan chapter 4 tentang emotions and mood. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutia Arta Aulia dengan NIM 2023-60234. Saya Vincentia Tiana Dharma dengan NIM 2023-60216. Saya Tiffany dengan NIM 2023-60217. Saya Suci Stiara dengan NIM 2023-60235. Oke, pembahasan pertama itu saya akan membahas job attitude. Nah, sebab pertama yaitu attitude, di mana sikap ini adalah penilaian atau pernyataan evaluasi baik yang positif maupun negatif tentang objek, orang, atau peristiwa. Nah, sikap itu mencerminkan perasaan seorang terhadap sesuatu. Boleh di next? Next lagi. Sikap itu memiliki, boleh di back. Oke, makasih. Nah, jadi sikap itu memiliki 3 komponen utama. Nah, yang pertama itu ada komponen kognitif, yaitu berkaitan dengan keyakinan atau pemikiran seseorang terhadap suatu hal. Misalnya, pernyataan gaji saya itu rendah. Nah, ini tuh mencerminkan opini seseorang tentang situasi atau objek tertentu, seperti atasan atau pekerjaannya. Nah, kedua itu ada komponen afektif, yaitu mengacu pada perasaan atau emosi yang muncul sebagai respon terhadap keyakinan tersebut. Contohnya itu kayak perasaan marah karena gaji yang rendah, tercermin dalam pernyataan, saya marah karena gaji saya sedikit, seperti itu. Nah, ketiga, itu ada komponen perilaku, yaitu menunjukkan tindakan atau niat seseorang dalam merespons situasi yang dihadapinya. Contohnya tuh kayak setelah merasa marah, seseorang tuh mungkin memutuskan untuk bertindak seperti kayak saya akan mencari pekerjaan lain yang gajinya lebih baik, seperti itu. Nah, ketiga komponen ini tuh saling berhubungan, di mana pemikiran atau kognitif itu tuh mempengaruhi perasaan kita atau efek yang kemudian tuh dapat mendorong tindakan tertentu atau perilaku. Seperti itu. Boleh di next? Oke, jadi gambar di samping ini tuh mengilustrasikan bagaimana ketiga komponen sikap itu tuh saling berhubungan. Nah, contohnya itu kalian bisa bayangkan ketika kita merasa layak mendapatkan promosi, tetapi ternyata tidak bisa mendapatkannya. Nah, dalam situasi ini, sikap kita tuh terhadap atasan tuh dapat dijelaskan dalam 3 aspek. Yang pertama itu ada kognisi atau pikiran atau keyakinan. Jadi kita yakin nih bahwa kita itu telah bekerja keras dan memenuhi semua syarat untuk promosi. Lalu menurut pandangan kita, keputusan atasan itu tidak adil atau kurangnya menghargai usaha kita. Nah, kedua, itu ada afek atau perasaan atau emosi. Nah, perasaan itu, perasaan kita terhadap atasan itu tuh menjadi negatif. Kita mungkin merasa kecewa, marah, atau bahkan kesal karena merasa nggak dihargai. Nah, ketiga, itu ada perilaku atau tindakan. Akibatnya tuh kita mulai mengeluh kepada rekan kerja dan menunjukkan ketidakpuasan dalam pekerjaan atau bahkan berencana mengambil tindakan lebih lanjut seperti berbicara langsung dengan atasan, mencari pekerjaan baru, dan mengurangi semangat kerja. Jadi ketika kita bekerja, semangat kita berkurang dan hal itu tuh menjadi faktor negatif dalam di lingkungan kerja kita. Gitu. Boleh di next? Boleh di next? Oke, selanjutnya itu ada attitude and behavior. Jadi, hubungan antara sikap dan perilaku itu dapat dipengaruhi oleh beberapa karakteristik utama. Pertama, itu ada pentingnya sikap. Jadi, pentingnya sikap ini itu berkaitan dengan nilai-nilai inti, kepentingan pribadi atau keterkaitan dengan kelompok tertentu, dan cenderung lebih kuat dalam mempengaruhi perilaku.
Kedua, itu ada kesesuaian antara sikap dan perilaku. Jika sikap seseorang selaras dengan perilaku yang diharapkan, maka hubungan antara keduanya itu menjadi lebih erat. Ketiga, itu ada aksesibilitas, di mana sikap yang sering diungkapkan atau lebih mudah diingat memiliki kemungkinan lebih besar untuk mempengaruhi tindakan seseorang. Keempat, adanya tekanan sosial. Jadi tekanan sosial itu dapat melemahkan hubungan ini, terutama dalam lingkungan yang memiliki aturan ketat, seperti organisasi atau tempat kerja, di mana individu ini mungkin bertindak lebih sesuai dengan norma sosial dibandingkan dengan sikap pribadinya. Nah, kelima, itu ada pengalaman langsung, di mana faktor penting dalam memperkuat hubungan sikap dan perilaku ini tuh seseorang harus memiliki pengalaman nyata terkait dengan sikap tertentu. Mereka tuh lebih cenderung memberikan perilaku yang sesuai dengan sikapnya. Nah, dalam beberapa situasi ini, perilaku seseorang tuh dapat mempengaruhi atau bahkan membentuk sikap mereka di masa depan. Fenomena ini menunjukkan bagaimana sih sikap bisa mengikuti perilaku yang berkaitan dengan konsep disonansi kognitif, yaitu ketidaksesuaian antara dua atau lebih sikap atau perilaku seseorang. Ketika seseorang mengalami kontradiksi antara keyakinan perilaku mereka, mereka tuh cenderung mengubah sikapnya agar lebih sesuai dengan tindakan yang telah mereka lakukan. Next. Baik, selanjutnya akan membahas job attitudes, di mana identifikasi organisasi yaitu sejauh mana karyawan itu mendefinisikan diri mereka sendiri dengan karakteristik yang sama yang mendefinisikan organisasi mereka, membentuk dasar sikap dan perilaku yang dihasilkan. Nah, sebab pertama itu ada job satisfaction dan job involvement. Nah, karyawan itu biasanya menganggap kepuasan kerja sebagai perasaan positif tentang suatu pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi karakteristiknya. Nah, salah satu konsep yang berkaitan erat dengan kepuasan kerja itu adalah keterlibatan kerja, yaitu di mana tingkat orang secara psikologis mengidentifikasi diri dengan pekerjaan mereka dan menganggap bahwa tingkat kinerja yang mereka rasakan itu penting bagi harga diri mereka. Nah, konsep lain yang terkait eratnya itu adalah pemberdayaan psikologis atau keyakinan karyawan terhadap tingkat di mana mereka itu mempengaruhi lingkungan kerja, kompetensi, kebermaknaan pekerjaan mereka, dan otonom. Next. Yaitu selanjutnya ada organizational komitmen, di mana komitmen organisasi ini yaitu tingkat di mana seorang karyawan itu mengidentifikasi dirinya dengan suatu organisasi dan tujuannya itu serta keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Nah, kalau secara tradisional, para ahli teori ini tuh menganggap komitmen terdiri dari 3 komponen, yaitu afektif, normatif, dan berkelanjutan. Kalau komitmen afektif ini yaitu mencerminkan keterkaitan emosional dan keterlibatan dalam satu organisasi. Nah, kalau komitmen normatif yaitu mencerminkan rasa kewajiban yang dirasakan karyawan terhadap organisasi. Ketiga, itu ada komitmen berkelanjutan, yaitu mencerminkan pertimbangan karyawan terhadap biaya meninggalkan organisasi dan dorongan untuk terus menjadi karyawan. Nah, dari 3 jenis komitmen karyawan ini, komitmen afektif ini memiliki pengaruh terbesar terhadap faktor-faktor seperti kehadiran, kinerja, dan perilaku positif di tempat kerja. Boleh di next. Selanjutnya itu ada yang namanya POS atau dukungan organisasi yang dirasakan. Nah, POS ini adalah tingkat keyakinan karyawan bahwa organisasi itu menghargai kontribusi mereka dan peduli terhadap kesejahteraan mereka. Karyawan ini tuh cenderung merasa didukung ketika mereka itu diperlakukan dengan adil, memiliki hubungan positif dengan rekan kerja dan atasan, serta memiliki kebijakan organisasi sebagai sesuatu yang adil dan mendukung perkembangan mereka. Nah, selanjutnya itu ada employee engagement atau keterlibatan karyawan. Nah, arti dari keterlibatan karyawan ini adalah tingkat antusiasme yang dirasakan karyawan terhadap pekerjaannya. Nah, keterlibatan karyawan dalam banyak hal ini itu merupakan gabungan dari sikap. Contohnya itu kayak kepuasan dan komitmen. Tetapi lebih dari sekedar itu, karyawan yang benar-benar terlibat itu tuh menunjukkan dedikasi yang tinggi dan memberikan usaha terbaik mereka dalam pekerjaannya.
Mereka itu memiliki semangat, merasa terhubung dengan perusahaan, dan memberikan kontribusi maksimal. Nah, sebaliknya, karyawan yang tidak terlibat hanya sekedar hadir tanpa memberikan energi atau perhatian penuh terhadap pekerjaan mereka, hal ini tuh menjadi masalah serius bagi banyak organisasi karena kurangnya keterlibatan karyawan dapat menyebabkan penurunan produktivitas. Oke, selanjutnya ada job attitudes in the gig economy. Dengan munculnya ekonomi gig ini tuh sifat pekerjaan mengalami perubahan yang cepat. Namun dengan semakin banyaknya pekerjaan yang bersifat sementara, kontrak atau bersyarat, itu muncul pertanyaan apakah pekerjaan dalam posisi tersebut tuh dapat mengembangkan sikap kerja yang stabil atau enggak. Nah, sikap kerja dalam ekonomi gig ini tuh dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti stabilitas pekerjaan, sifat sementara dari tugas yang diberikan, serta karakteristik individu pekerja gig itu sendiri. Nah, jika pekerja itu merasa didukung dan diperlakukan dengan adil, mereka tuh lebih cenderung menunjukkan komitmen dan perilaku positif atau OCD yang dapat meningkatkan loyalitas serta mengurangi tingkat pergantian pekerja. Karena itu, perusahaan perlu nih menciptakan lingkungan yang memperhatikan lebih kesejahteraan pekerja gig untuk menjaga produktivitas dan keterlibatan mereka. Next. Oke, selanjutnya itu ada other job attitude order this thing, di mana keterlibatan karyawan ini telah menjadi topik populer di dunia bisnis dan manajemen karena diyakini berdampak positif pada kinerja organisasi. Meskipun definisinya itu masih diperdebatkan bagi organisasi, faktor seperti kepribadian karyawan dan budaya organisasi ini mempengaruhi keterlibatan, kepuasan, dan komitmen secara bersamaan. Oleh karena itu, memahami keterlibatan karyawan dapat memberikan wawasan lebih luas tentang bagaimana karyawan itu memandang pekerjaannya, serta dampaknya terhadap produktivitas dan loyalitas mereka. Oke, yang selanjutnya itu ada job satisfaction. Lalu, how do I measure job satisfaction? Jadi definisi kepuasan kerja adalah perasaan positif tentang suatu pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi karakteristiknya yang sangat luas. Nah, di sini ada dua pendekatan yang paling populer, yaitu yang pertama ada peringkat global tunggal, yang artinya respons terhadap satu pertanyaan seperti jika mempertimbangkan semua hal, seberapa puaskah Anda dengan pekerjaan Anda? Nah, responden ini melingkari angka antara 1 dan 5 pada skala dari sangat puas hingga sangat tidak puas. Lalu yang kedua, metode kedua itu penjumlahan aspek pekerjaan yang lebih canggih. Ya, ini mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam suatu pekerjaan seperti jenis pekerjaan, keterampilan yang dibutuhkan, pengawasan, gaji saat ini, peluang promosi, budaya, dan hubungan dengan rekan kerja. Responden ini menilai masing-masing elemen tersebut pada skala standar, misalnya dari 1 hingga 5, dari tidak puas hingga puas. Boleh di next. Lalu, how satisfied are people in their jobs? Aspek tingkat kepuasan kerja itu sangat bervariasi, seperti gambar di samping. Itu menunjukkan bahwa orang biasanya lebih puas dengan pekerjaan mereka secara keseluruhan, pekerjaan itu sendiri, dan atasan serta rekan kerja mereka daripada dengan gaji dan peluang promosi mereka. Boleh di next. Lalu berikutnya ada what causes job satisfaction. Boleh di next. Yang pertama di sini ada job conditions. Umumnya pekerjaan itu menarik yang menyediakan pelatihan, variasi, independensi, dan kendali memuaskan sebagian besar karyawan. Ketergantungan, umpan balik, dukungan sosial, dan interaksi dengan rekan kerja di luar tempat kerja juga sangat terkait dengan kepuasan kerja, bahkan setelah memperhitungkan karakteristik pekerjaan. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa lingkungan kerja yang beracun menyebabkan karyawan tidak puas. Misalnya, jika Anda mengalami diskriminasi rasial di tempat kerja, Anda cenderung menjadi tidak puas, dan beberapa penelitian menunjukkan Anda bahkan mungkin mengalami penurunan kesehatan fisik dan psikologis. Boleh di next. Lalu berikutnya, personality and individual differences. Sama pentingnya dengan kondisi pekerjaan terhadap kepuasan kerja, kepribadian juga memerankan peran penting. Orang yang memiliki evaluasi diri inti atau CSI yang positif
individu yang percaya pada nilai diri dan kompetensi dasar mereka akan lebih puas dengan pekerjaan mereka dibanding dengan orang yang CSI-nya negatif. Bagi mereka yang hidup dalam budaya kolektivis, mereka dengan CSI tinggi mungkin menyadari kepuasan kerja yang sangat tinggi. Karakteristik individu lainnya juga penting untuk kepuasan kerja. Boleh di next. Lalu berikutnya pay. Pendapatan memang berkorelasi dengan kepuasan kerja dan kebahagiaan secara keseluruhan bagi banyak orang. Dan orang memang mengalami penurunan kepuasan kerja. Ketika mengalami penurunan kepuasan kerja, mereka mendeteksi perbedaan dengan orang lain. Lampiran di samping menunjukkan bahwa hubungan antara gaji rata-rata untuk suatu pekerjaan dan tingkat kepuasan kerja rata-rata menunjukkan tidak ada banyak hubungan. Uang memang memotivasi orang, tetapi apa yang memotivasi kita belum tentu sama dengan apa yang membuat kita bahagia. Boleh di next. Oke, yang berikutnya outcomes of job satisfaction. Boleh di next. Di sini tentang job performance, bagaimana disimpulkan oleh beberapa penelitian, pekerja yang bahagia cenderung menjadi pekerja yang akan lebih produktif. Individu dengan kepuasan kerja yang lebih tinggi akan berkinerja baik, dan organisasi dengan karyawan yang lebih puas cenderung lebih efektif daripada organisasi dengan karyawan yang lebih sedikit. Boleh di next. Lalu organizational citizenship behavior atau OCB. OCB itu mencakup orang-orang yang berbicara positif tentang organisasi mereka, membantu orang lain, dan melampaui ekspektasi umum pekerjaan mereka. Lalu mengapa kepuasan kerja dapat memicu OCB? Salah satunya alasannya adalah kepercayaan. Penelitian di 18 negara menunjukkan bahwa manajer membalas OCB karyawan dengan perilaku yang saling percaya. Individu yang merasa rekan kerja mereka mendukung mereka juga lebih cenderung terlibat dalam perilaku yang membantu daripada mereka yang memiliki hubungan rekan kerja yang antagonis. Mulai di next. Lalu customer satisfaction. Karena kepuasan pelanggan merupakan hasil yang penting dalam industri jasa, masuk akal untuk bertanya apakah kepuasan karyawan berhubungan dengan hasil positif bagi pelanggan. Jadi bagi karyawan yang sering berhubungan dengan pelanggan, jawabannya adalah ya. Karyawan yang merasa puas tampaknya meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Jadi next. Lalu yang berikutnya ada life satisfaction. Bagi kebanyakan individu, pekerjaan merupakan bagian integral dari kehidupan dan banyak orang memperoleh makna dari peran yang mereka penuhi. Oleh karena itu, masuk akal jika kebahagiaan kita secara keseluruhan itu bergantung pada kebahagiaan kita dalam pekerjaan atau kepuasan kerja. Boleh di next. Lalu yang berikutnya ada the impact of job dissatisfaction. Nah, gambar di samping ini menggambarkan 4 respon karyawan terhadap ketidakpuasan kerja yang berbeda dalam 2 dimensi, yaitu konstruktif atau destruktif, dan pasif dan aktif atau pasif. Yang pertama itu keluar. Respon keluar mengarahkan perilaku ke arah meninggalkan organisasi, termasuk mencari posisi baru atau mengundurkan diri. Lalu yang kedua ada suara. Itu respon suara mencakup upaya aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi, termasuk menyarankan perbaikan, mendiskusikan masalah dengan atasan. Lalu yang ketiga ada loyalitas, yaitu berarti menunggu secara pasif namun optimis hingga kondisi membaik, termasuk membela organisasi dalam menghadapi kritik eksternal dan mempercayai organisasi serta manajemennya untuk melakukan hal yang benar. Dan yang terakhir ada pengabaian. Respon ini, pengabaian ini secara pasif membiarkan kondisi memburuk dan mencakup ketidakhadiran atau keterlambatan yang kronis, berkurangnya usaha, dan peningkatan tingkat kesalahan. Boleh di next. Lalu yang berikutnya ada counterproductive work behavior atau CWB. Penyalahgunaan zat, pencurian di tempat kerja, terus-menerus menggulir media sosial saat bekerja, bergosip, absensi, dan keterlambatan adalah contoh perilaku yang merusak organisasi. Perilaku tersebut itu merupakan contoh indikator sindrom yang lebih luas yang disebut perilaku kerja kontraproduktif atau CWB, yang disebut perilaku penyimpang di tempat kerja atau sekedar menarikan diri karyawan. Sebagai seorang manajer, Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi CWB, yaitu misalnya dengan dapat melakukan jejak pendapat terhadap sikap karyawan, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan di tempat kerja, dan coba mengukur CWB. Lalu yang berikutnya, managers often don't get it.
Survei rutin itu dapat mengurangi kesenjangan antara apa yang menurut manajer dirasakan karyawan dan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Jadi kesenjangan ini pemahaman dapat mempengaruhi laba bersih di lokasi waralaba kecil dan perusahaan besar. Para manajer itu harus memperhatikan sikap karyawannya karena sikap itu mempengaruhi perilaku dan mengindikasikan potensi masalah. Menciptakan tenaga kerja yang puas bukanlah jaminan keberhasilan kinerja organisasi, tetapi bukti menunjukkan dengan kuat bahwa upaya manajer untuk meningkatkan sikap karyawan memungkinkan akan menghasilkan hasil yang positif, termasuk efektivitas organisasi yang lebih besar, kepuasan pelanggan yang lebih tinggi, dan peningkatan laba. Selanjutnya, kita masuk ke emotions and mood. Nah, apa itu emosi dan suasana hati? Jadi di sini ada pengaruh emosi dan suasana hati. Pengaruh atau efek itu didefinisikan sebagai berbagai perasaan yang dialami seseorang. Lebih umum, terdiri dari dua dimensi utama, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif yang mencakup berbagai emosi spesifik. Nah, pengaruh dapat dialami dalam bentuk emosi atau suasana hati. Nah, emosi atau emotion sendiri itu disebabkan oleh peristiwa tertentu. Kemudian berlangsung sangat singkat atau beberapa detik atau menit. Bersifat spesifik dan beragam, misalnya marah, takut, sedih, bahagia, jijik, terkejut. Dan biasanya disertai dengan ekspresi wajah yang jelas. Nah, sedangkan suasana hati atau mood itu penyebabnya seringkali umum dan tidak jelas. Bertahan lebih lama dibandingkan emosi atau berjam-jam atau berhari-hari. Nah, umumnya tidak ditandai dengan ekspresi wajah yang jelas. Selanjutnya, the basic emotions. Nah, jadi ada banyak jenis emosi, termasuk marah, iri, takut, frustasi, dan yang lainnya. Namun, para peneliti mencoba mengelompokkan emosi ke dalam kategori dasar, tetapi tidak ada kesepakatan universal karena emosi bisa memiliki makna berbeda dalam berbagai konteks dan budaya. Nah, banyak peneliti sepakat bahwa ada 6 emosi universal. Yang pertama ada marah, 2 takut, 3 sedih, 4 bahagia, 5 jijik, dan 6 terkejut. Soalnya di sini ada moral emotions. Nah, emosi moral itu adalah emosi yang memiliki implikasi moral karena muncul dari penilaian spontan terhadap suatu situasi. Nah, misalnya, jika kita melihat rekan kerja melontarkan ujaran seksis atau rasis, kita mungkin merasa jijik karena bertentangan dengan nilai moral kita. Kemudian di sini ada experiencing moods and emotions. Kebanyakan orang cenderung mengalami suasana hati yang positif, meskipun tanpa pemicu tertentu. Fenomena ini disebut positivity offset. Nah, hal ini terjadi karena sifat dasar manusia yang berorientasi pada kelangsungan hidup dan adaptasi sosial. Nah, apakah tingkat pengalaman emosi positif dan negatif berbeda di setiap budaya? Jawabannya, ya. Di budaya Barat, emosi negatif sering dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari. Sedangkan di budaya Timur, emosi negatif lebih diterima dan bahkan dihargai. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang dari budaya Timur cenderung lebih mampu menerima emosi negatif, sehingga dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental mereka lebih kecil dibandingkan dengan budaya Barat yang lebih sering menghindari emosi negatif. Nah, bahkan emosi negatif bisa memberikan manfaat, seperti membantu seseorang lebih menerima keadaan, mengatasi masalah dengan lebih baik, serta membantu manajer berpikir lebih kritis dan membuat keputusan yang lebih adil. Oke, selanjutnya ada the functions of emotions. Nah, banyak penelitian menunjukkan bahwa emosi positif pada karyawan dapat meningkatkan sikap kerja, keterlibatan dalam pekerjaan, kinerja, serta perilaku kewarganegaraan organisasi atau organizational citizenship behavior or OCB. Selain itu, emosi positif juga mengurangi keinginan untuk keluar dari pekerjaan dan perilaku kontraproduktif atau counterproductive work behaviors. Nah, secara umum karyawan yang lebih bahagia itu cenderung lebih sukses dibandingkan dengan rekan kerja mereka yang tidak bahagia. Nah, lebih baik lagi, individu yang memiliki kecenderungan alami untuk mengalami emosi positif sebagai bagian dari kepribadian mereka, itu cenderung menikmati manfaat ini dalam jangka panjang. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati. Yang pertama, personality atau kepribadian.
Nah, jadi setiap orang memiliki kecenderungan emosi yang berbeda. Ada yang lebih sering merasa bahagia, ada juga yang lebih mudah mengalami emosi negatif. Nah, selain itu, intensitas emosi juga berbeda. Beberapa orang merasakan emosi dengan sangat kuat, sementara yang lain lebih stabil. Kemudian yang kedua, time of day. Secara umum, suasana hati seseorang lebih baik di pagi hari dan cenderung menurun menjelang sore. Hari dalam seminggu juga berpengaruh, di mana banyak orang merasa kurang bersemangat pada hari Senin dan lebih bahagia menjelang akhir pekan. Namun, ini bisa berbeda tergantung budaya dan kebiasaan masing-masing. Kemudian yang ketiga ada day of the week. Eh, Selanjutnya yang keempat ada weather atau cuaca. Jadi banyak yang mengira cuaca berpengaruh besar terhadap emosi. Padahal sebenarnya pengaruhnya sangat kecil. Misalnya orang sering merasa lebih produktif saat cuaca mendung, tetapi bukan karena suasana hati mereka lebih baik, melainkan karena lebih sedikit gangguan. Kemudian yang kelima, stres. Dan yang keenam, social interaction. Jadi stres dan interaksi sosial itu tekanan pekerjaan, tenggat waktu, atau situasi yang menegangkan bisa membuat emosi menjadi negatif. Sebaliknya, interaksi sosial yang baik dapat meningkatkan suasana hati. Namun, tidak semua interaksi berdampak positif. Hubungan yang kurang harmonis justru bisa menambah beban emosional. Kemudian, sleep. Jadi, kurang tidur itu bisa membuat seseorang lebih mudah emosi dan sulit berkonsentrasi. Selanjutnya, exercise atau olahraga. Nah, olahraga ini dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Kemudian yang terakhir ada identitas gender. Nah, ada tanggapan bahwa perempuan itu lebih emosional dibanding laki-laki. Nah, namun hal ini tuh lebih dipengaruhi oleh stereotip daripada kenyataan. Jadi semua orang itu memiliki emosi, hanya saja cara mengekspresikannya bisa berbeda. Nah, selanjutnya emotional labor. Emotional labor merupakan ekspresi emosi yang diinginkan oleh organisasi dalam interaksi di tempat kerja. Ada dua bentuk emotional labor. Yang pertama ada surface acting, yaitu menekan emosi asli dan berpura-pura menampilkan emosi yang diharapkan. Misalnya tersenyum kepada pelanggan meskipun sedang sedih. Yang kedua deep acting, yaitu berusaha mengubah perasaan yang sebenarnya agar lebih sesuai dengan emosi yang diharapkan. Misalnya mencoba benar-benar merasa senang agar bisa tersenyum dengan tulus. Nah, selanjutnya, Affective Events Theory. Teori kejadian afektif menjelaskan bahwa karyawan bereaksi secara emosional terhadap kejadian di tempat kerja, dan reaksi ini mempengaruhi kinerja serta kepuasan kerja mereka. Nah, misalnya seorang administrator tunjangan di Carolina Utara merasa sangat terpukul ketika perusahaannya menghentikan tunjangan fertilisasi in vitro yang sedang ia jalani. Nah, hal ini membuatnya merasa kehilangan dan menangis selama seminggu, yang kemungkinan besar menurunkan kepuasan kerjanya. Nah, secara keseluruhan, AET ini tuh menyampaikan dua pesan penting. Yang pertama, emosi memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kejadian di tempat kerja mempengaruhi kinerja dan kepuasan karyawan. Yang kedua, baik karyawan maupun manajer tidak boleh mengabaikan emosi atau kejadian yang menyebabkannya. Karena meskipun tampak sepele, emosi tersebut dapat terakumulasi dan berdampak besar. Selanjutnya adalah emotional intelligence. Emotional intelligence adalah kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi sendiri serta orang lain secara efektif. Emotional intelligence mencakup kesadaran emosi, pemahaman makna emosi, serta keterampilan mengatur dan mengekspresikan emosi dengan tepat. Nah, sesuai sama yang dijelasin di buku, di sini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama ada kesadaran diri dan tanggung jawab atau conscientiousness, yang mana berperan dalam kemampuan kita untuk mengenali emosi, baik dalam diri sendiri maupun orang lain. Ini berarti semakin kita sadar dan bertanggung jawab, semakin baik kita dalam memahami ekspresi emosi di sekitar kita. Kemudian ada cognitive ability atau kemampuan kognitif,
yaitu membantu kita memahami makna dari emosi yang kita rasakan atau yang ditujukan orang lain. Dengan kecerdasan yang baik, kita bisa menafsirkan emosi dengan lebih akurat. Kemudian, yang terakhir ada stabilitas emosional atau emotional stability, yang mana memungkinkan kita untuk mengatur dan mengendalikan emosi dengan baik. Ini berarti seseorang yang memiliki kestabilan emosi yang tinggi akan lebih mampu menghadapi tekanan tanpa mudah terpengaruh secara negatif. Boleh next. Kemudian ada emotion regulation. Emotion regulation, influence and outcomes. Emotion regulation membantu individu mengelola stres, meningkatkan kinerja, dan membangun hubungan kerja yang baik. Sebaliknya, kesulitan dalam emotion regulation dapat menurunkan produktivitas dan kesejahteraan mental. Di tempat kerja, kemampuan ini berperan dalam meningkatkan kinerja tugas serta organizational citizenship behavior atau OCB, yang mendukung lingkungan kerja yang lebih harmonis. Kemudian ada emotion regulation technique. Cognitive reversal melibatkan perubahan cara pandang terhadap suatu situasi untuk mengurangi dampak emosional negatif. Suppression, yaitu menekan respon emosional yang awal, dapat membantu dalam beberapa situasi tetapi kurang efektif dalam jangka panjang karena dapat menyebabkan stres. Kemudian social sharing atau mengungkapkan emosi kepada orang lain lebih efektif dalam membantu individu mengelola perasaan dibandingkan memendamnya. Next. Ethics of emotion regulation. Dari perspektif etika, emotion regulation memiliki dilema tersendiri. Di satu sisi, mengendalikan emosi dapat dianggap sebagai tindakan positif yang membantu seseorang bertindak lebih rasional dan profesional. Namun, jika digunakan untuk tujuan manipulatif, seperti menekan emosi untuk menyembunyikan niat yang sebenarnya, maka hal ini dapat menimbulkan permasalahan moral. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan cognitive reversal yang berlebihan dapat menyebabkan kelelahan mental, yang menunjukkan bahwa tidak semua strategi emotion regulation selalu berdampak positif. Next. 4.7 OB Application of Emotion and Moods. The selection process. Ekspresi emosi pelamar mempengaruhi keputusan perekrutan. Dengan suasana hati positif, jauh lebih disukai. Emotional intelligence menjadi faktor penting terutama untuk peran dengan interaksi sosial tinggi. Decision making, suasana hati positif meningkatkan kreativitas dan keputusan yang lebih baik. Sementara emosi negatif dapat meningkatkan resiko atau keberanian dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian creativity, yaitu suasana hati positif mendorong suatu kreativitas, tetapi suasana hati negatif juga bisa menghasilkan pemikiran kritis dan solusi inovatif. Next. Customer service. Emosi positif karyawan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penularan emosi. Kemudian work-life conflict. Ini adalah stres kerja dapat merusak keseimbangan hidup dan hubungan pribadi, sehingga kebijakan keseimbangan kerja dibutuhkan. Kemudian ada unethical workplace behavior, itu adalah emosi negatif meningkatkan resiko perilaku tidak etis seperti berbohong atau penyalahgunaan sumber daya. Kemudian safety and injury at work, itu adalah stres dan kecemasan meningkatkan resiko kecelakaan kerja, sehingga kesejahteraan emosional perlu dijaga. Next. Kemudian ada motivation. Motivation ini adalah emosi positif meningkatkan motivasi dan optimisme, sedangkan umpan balik positif dari manajer memperkuat kinerja suatu karyawan. Kemudian ada leadership, pemimpin dengan emosi positif meningkatkan moral tim, sedangkan emosi negatif dapat meningkatkan analisis tetapi menurunkan semangat tim. Kemudian negotiation, yaitu kemarahan dapat menguntungkan dalam negosiasi, tetapi beresiko merusak hubungan dalam jangka waktu yang panjang. Next. Nah, dari kesimpulan chapter 3 dan chapter 4 ini, perilaku organisasi sangat dipengaruhi oleh sikap, emosi, dan suasana hati individu dalam lingkungan kerja.
Sikap kerja seperti kepuasan, komitmen, dan keterlibatan karyawan berdampak besar terhadap produktivitas dan loyalitas mereka. Emosi dan suasana hati memainkan peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan, kreativitas, motivasi, serta interaksi sosial di tempat kerja. Kecerdasan emosional membantu individu mengelola emosi dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan hubungan kerja yang harmonis. Regulasi emosi yang efektif dapat mengurangi stres, serta meningkatkan kesejahteraan karyawan. Sementara pengabaian terhadap aspek emosional dapat menyebabkan perilaku kontraproduktif dan menurunkan kepuasan kerja. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai sikap dan emosi dalam organisasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan sehat. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan presentasi dari kita dari chapter 3 dan juga chapter 4. Semoga materi yang kita bawakan bermanfaat dan dapat membantu teman-teman untuk memahami lebih lanjut. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan di Teams. Nanti kita akan jawab secara berkala selama ada di kelas. Terima kasih, selamat siang semuanya. Udahkah?